Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, tabi pun. Yang terhormat Bapak Danu Alessandro selaku guru pembimbing mata pelajaran sejarah. Perkenalkan, nama saya Latifah Rera dari kelas 11 A1. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai Vereeniging Oost-Indisch Company melalui video ini. VOC atau Vereeniging Oost-Indisch Company didirikan pada 20 Maret 1602 oleh pemerintah Republik Belanda melalui lembaga bernama Staten-Generaal. Pendirian ini merupakan penggabungan dari 6 kongsi dagang Belanda yang sebelumnya bersaing dalam perdagangan rempah-rempah di Asia. Persaingan antar kongsi ini menimbulkan konflik harga dan membuat posisi Belanda lemah di mata Eropa lain seperti Portugis dan Inggris. Untuk menghindari kerugian dan memperkuat posisi di Asia, Staten-Generaal memberikan hak monopoli kepada VOC untuk seluruh perdagangan di wilayah Asia Timur. Tokoh penting yang mendorong pendirian VOC adalah Johan van Oldenbarnevelt, seorang pejabat tinggi dari Provinsi Holland yang sangat berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Belanda. Tujuan dibentuknya VOC yaitu satu, untuk menguasai perdagangan rempah-rempah secara langsung dari sumbernya di Nusantara. Yang kedua, menghindari perantara Eropa lain seperti Portugis dan Inggris dalam jalur perdagangan. Selanjutnya, untuk meningkatkan keuntungan ekonomi untuk Republik Belanda. Dan yang terakhir, untuk membangun jaringan dagang yang luas dari Asia ke Eropa. Adapun juga untuk memperkuat pengaruh politik dan militer Belanda di wilayah jajahan. VOC menerapkan sistem monopoli dalam setiap kegiatan dagangnya. Mereka membangun markas utama di Batavia, Jakarta pada tahun 1619 sebagai pusat pemerintahan dan distribusi. Mengelola pelabuhan-pelabuhan strategis di berbagai wilayah Asia, mengatur komoditas utama seperti pala, cengkeh, lada, dan kayu manis, menyalurkan barang-barang dari Asia ke Eropa dengan armada kapal yang kuat, menetapkan harga beli paksa kepada penduduk lokal yang sering merugikan petani. VOC juga menjadi pelopor sistem saham modern. Mereka menjual saham perusahaan kepada masyarakat di Amsterdam, dan inilah yang menjadikan VOC sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Staten-Generaal memberikan VOC hak-hak istimewa yang luar biasa besarnya, yaitu satu, hak monopoli perdagangan di Asia Timur, hak membentuk angkatan bersenjata sendiri seperti tentara dan kapal perang, hak membuat perjanjian politik dengan penguasa lokal, hak mendirikan benteng, kota dagang, dan basis militer, hak memungut pajak dari penduduk wilayah kekuasaan, dan hak menunjuk pejabat administratif. Adapun hak mengadili dan menjatuhkan hukuman bagi para pelanggar hukum. Dengan hak-hak ini, VOC pada dasarnya bertindak seperti negara sendiri di wilayah kekuasaan. VOC tidak terlalu berminat pada penyebaran agama. VOC hanya berminat pada kekayaan atau gold dan kejayaan pada glory. Berbeda dengan Portugis dan Spanyol yang juga mengemban misi penyebaran agama atau gospel. VOC mengekang ketat para pendeta Protestan dan membatasi pelayaran rohani mereka hanya kepada komunitas Eropa yang kecil dan komunitas-komunitas yang telah dikristenkan oleh Portugis.
Kebijakan dan dampak VOC di Indonesia yaitu VOC menerapkan berbagai kebijakan yang berdampak besar pada masyarakat Indonesia, di antaranya yaitu monopoli perdagangan. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah dan memaksa petani menjual hasil panen hanya kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan oleh mereka. Divide et impera atau politik pecah belah. VOC memanfaatkan konflik internal antar kerajaan dan kelompok masyarakat untuk memperkuat posisinya. Eksploitasi sumber daya alam. VOC melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia, terutama rempah-rempah untuk kepentingan ekonomi Belanda. VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Semua aset dan utangnya diambil alih oleh pemerintah Belanda dan wilayah kekuasaan VOC diubah menjadi koloni Hindia Belanda. VOC mulai mengalami penurunan sejak pertengahan abad ke-18 akibat korupsi yang merajalela di jajaran pejabatnya. Biaya operasional yang membengkak, terutama untuk perang dan pertahanan. Persaingan dagang yang semakin ketat dari Inggris dan Prancis. Manajemen internal yang tidak efisien, dan menurunnya minat investor. Dan masih banyak lagi informasi mengenai VOC, namun dalam durasi ini tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Untuk itu saya memohon maaf dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua.